Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hasan Anissa dari 19 PAI 4 dan kelompok 5 dari Sejarah Kebudayaan Islam 3 dengan materi Islam Nusantara. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan mengenai pengertian Islam Nusantara, pengertian Islam Nusantara menurut para ahli, dan juga ciri-ciri Islam Nusantara. Nah, yang pertama, Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya pada abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran-ajaran Islam, terhadap nilai-nilai Islam yang universal dan sosial dan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini secara resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif. Bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi oleh perspektif Arab dan juga Timur Tengah. Misalnya Wahhabisme dari Saudi. Beberapa tokoh Islam di Nusantara, contohnya diantaranya Abdul Karim Amrullah, Abdul Wahab Rokan, Abdullah Afifuddin, Abdullah Gimnastar, Abdullah Shah, Abdul Rahman Wahid, Abdul Rahman Shihab, dan Abu Bakar Bashir. Nah, Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara karena merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan budaya Indonesia. Kemudian pengertian Islam Nusantara menurut para ahli, di dalam makalah ada pendapat ahli terdapat 5, tapi di sini saya akan menjelaskan atau membacakan cukup 3 saja karena mungkin teman-teman sudah membacanya di makalah yang kami kirim. Yaitu yang pertama, menurut K.H. Said Akil Siroj mendefinisikan Islam Nusantara sebagai Islam yang tidak menghapus budaya dan tidak memusuhi tradisi. Islam juga tidak menafikan atau menghilangkan kultur. Islam ini mensinergikan nilai-nilai universal bersifat teologis dari Tuhan yang ilahiyah dengan kultur budaya tradisi yang bersifat kreatif manusia dan insaniyah. Kemudian menurut ahli yang kedua, yaitu Lukman Hakim Saifuddin, menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam agama yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur agama yang beragam. Kemudian yang ketiga, yaitu MUI Sumbar atau Sumatera Barat, menjelaskan jika yang dimaksudkan dengan Islam toleran adalah Islam yang tidak radikal, kemudian memperhadapkan dengan kondisi Timur Tengah saat ini. Maka sikap tersebut mengandung tuduhan terhadap ajaran Islam sebagai pemicu lahirnya sikap radikal dan tindakan kekerasan. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Islam Nusantara. Yang pertama, Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin, berbeda dengan Islam Arab yang terkesan keras, kemudian penuh dengan teror, kaku, dan juga adanya kekerasan, sebagaimana yang dinyatakan langsung oleh Ketua Umum PBNU pengusung ajaran Islam Nusantara.
Dari pijakan sejarah itulah, menurutnya NU akan mempertahankan karakteristik karakteristik Islam Nusantara, yaitu Islam yang ramah, Islam anti radikal, inklusif dan toleran. Said Akil menegaskan model seperti ini berbeda dengan apa yang disebutkan sebagai Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam lainnya dan juga selalu adanya perang saudara. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu tidak memusuhi Syiah dan menganggap mereka bagian dari Islam Nusantara, bagian sah dari Islam, beda dengan Islam Wahabi atau simpatisannya. Kemudian yang ketiga, di tengah kesejukan Islam Nusantara, ajaran Wahabisme muncul untuk menghancurkannya. Kelompok Wahabi mengklaim dapat mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam dan akidah yang murni. Sikap demikian sejatinya juga dipelajari oleh pesantren dari ulama-ulama aswaja yang tak memaksakan kebenaran tunggal. Sebab di dalam kebenaran itu bisa saja terdapat kesalahan, begitupun sebaliknya di dalam kesalahan itu bisa saja terdapat kebenaran. Kemudian yang keempat, tradisi sesajen yang sudah sejak lama dan yang sudah berlangsung lama dan dibiarkan berjalan untuk selanjutnya diberi makna baru. Sesajen bukan berarti untuk diserahkan untuk dewa atau sesuatu yang dipercaya, tetapi sesajen ini adalah bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Dan begitu juga tradisi nadran dengan mengalirkan satu kerbau ke pantai Jawa juga tidak dihancurkan, melainkan diubahnya hanya mengalirkan kepala kerbau atau kepala sapi ke pantai atau ke laut. Kemudian yang terakhir yaitu tradisi Islam Nusantara tidak mungkin menjadikan orang radikal, tidak mengajarkan membenci, tidak mengajarkan membunuh, membakar, atau melakukan kekerasan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.